Marilah kita mencari Tuhan melalui doa. Bapa kami yang di surga yang pengasih. Terima kasih kesempatan dapat hadir di sini hari ini. Kami hendak mempelajari pelajaran yang sangat serius mengenai kronologi, urut-urutan penghakiman, yang akan meletakkan dasar untuk memahami beberapa seminar yang akan datang. Sebab itu kami mohon kebijaksanaan-Mu secara khusus malam ini. Tolonglah kami mengerti apa yang kami akan pelajari. Bukan hanya mengerti, tapi tolong kami untuk teguh dan kuat. Pada masa sukar nanti, kami berterima kasih kepadamu, Bapa, atas hak istimewa untuk menghampiri tahta-Mu dengan berani, oleh karena nama Yesus. Terima kasih mendengar doa kami, karena kami datang melalui namanya. Amin. Sebagaimana saya sebutkan dalam doa tadi, malam ini kita akan pelajari satu topik berjudul kronologi penghakiman. Dan saya ingin mulai dengan membicarakan apa yang mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu pengakuan iman rasuli. Nah, saya harus beritahukan bahwa pengakuan iman rasuli ini tidak apostolik, tidak berasal dari zaman para rasul. Dengan kata lain, itu nanti muncul beberapa abad setelah kematian para rasul. Tetapi saya mau membaca suatu bagian kecil dari pengakuan iman rasuli. Lalu pelajaran kita selanjutnya, kita akan bahas tentang penghakiman yang disebut di dalam pengakuan iman rasuli. Inilah yang dikatakannya. Dan ini saya kutip, Yesus naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dengan kata lain, pengakuan iman rasuli, yang sekali lagi harus saya katakan tidak apostolik. Tidak ditulis oleh para rasul. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus datang, pada kedatangannya yang kedua, Dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Sekarang, pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan ini benar-benar akurat? Apakah penghakiman benar-benar terjadi saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Atau itu terjadi sebelum Yesus kembali ke dunia ini? Apakah penghakiman ini terjadi di surga? Atau penghakiman orang hidup dan mati ini terjadi di dunia? Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, apakah penghakiman itu terjadi di surga, sebelum kedatangan Yesus yang kedua? Atau pada waktu kedatangan Yesus yang kedua di dunia ini? Saya yakin, jawaban pertanyaan-pertanyaan itu ditemukan bila kita mempelajari dengan teliti Daniel pasal 7. Maka saya undang Anda untuk membuka Alkitab di Daniel pasal 7. Dan kita akan pelajari seluruh pasal ini ayat demi ayat. Nah, marilah kita mulai dengan ayat 1-3, yang sebenarnya adalah perkenalan awal penglihatan Daniel pasal 7. Dan ayat ini juga memberitahukan kapan waktunya terjadi. Dikatakan di Daniel 7 ayat 1-3. Pada tahun pertama pemerintahan Belsiazar, Raja Babylon, bermimpilah Daniel, dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan menceritakan garis besarnya. Berkatalah Daniel, sekarang diceritakan apa mimpinya itu. Aku lihat dalam penglihatan itu pada malam hari. Tampak keempat angin dari langit sedang mengguncang laut. Nah, kita berhenti sejenak sebab ada dua simbol yang akan kita teliti. Simbol pertama adalah keempat angin. Dan yang kedua adalah laut besar. Nah, apakah arti Alkitabiahnya, simbol angin jikalau dalam nubuatan? Anda tahu, kita sebut angin apa? Angin peperangan, angin pertikaian. Dengan kata lain, angin artinya peperangan. Angin menggambarkan peristiwa bencana.
Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan Anda bisa ketahui hal ini di dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Tertulis ada 4 malaikat sedang menahan apa? Sedang menahan keempat angin peperangan. Dan apa yang terjadi bila angin-angin tersebut dilepaskan? Oh, akan terjadi bencana besar di dunia. Oleh sebab keempat angin dilepaskan. Jadi angin adalah angin pertikaian. Itu melambangkan peperangan, dan menggambarkan pertikaian di antara bangsa-bangsa. Simbol lain yang terdapat dalam tulisan perkenalan tadi adalah laut. Ini berbicara mengenai lautan besar yang besar. Apakah yang dilambangkan dengan laut? Dikatakan bahwa angin mengguncang lautan besar. Marilah bersama saya ke Yesaya 17 ayat 12-13. Lihatlah, Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan sendiri simbol-simbolnya. Bila mana kita menjumpai simbol-simbol di Daniel, kita ke ayat-ayat lain dalam Alkitab yang membantu kita mengerti makna simbol-simbol itu. Yesaya 17 ayat 12-13. Di sini Nabi Yesaya berkata, "Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti apa? Seperti ombak laut menderu." Jadi laut melambangkan apa? Banyak bangsa-bangsa, dan mereka membuat keributan. Kita baca selanjutnya, dan bagi keributan bangsa-bangsa yang membuat gejolak seperti gelora. Apa? Air yang hebat? Jadi apa yang dilambangkan oleh gelora air yang banyak? Keributan apa? Bangsa-bangsa. Lalu dikatakan di ayat 13. Suku-suku bangsa gaduh, seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan akan menghardik mereka dan mereka akan lari jauh-jauh. Dihembus seperti sekam di lereng gunung oleh angin. Dan berpusing ditiup angin puting beliung. Jadi apa yang dilambangkan oleh laut? Kumpulan banyak apa? Kumpulan banyak bangsa yang bergolak. Karena angin sedang meniup gelombang laut. Dan laut bergelora seperti gejolak banyak bangsa, atau banyak air. Sekarang marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ke ayat 4, sebenarnya ayat 3. Dikatakan di sana, dan 4 binatang besar. Apa yang dilambangkan binatang dalam nubuatan? Binatang melambangkan bangsa atau kerajaan. Kita akan lihat bahwa Daniel sendiri yang menjelaskannya. Dan 4 binatang besar naik dari mana? Dari laut? Bangsa-bangsa ini muncul dari antara apa? Dari antara peperangan dan gejolak. Dan selanjutnya dikatakan, yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi ada 4 ekor binatang. Nah, marilah kita perhatikan binatang yang pertama, singa. Daniel 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Dia adalah raja hutan. Dan singa ini mempunyai apa? Sayap burung Raja Wali. Nah, singa ini melambangkan apa? Tidak diragukan lagi singa itu sama yang dilambangkan oleh kepala emas patung itu. Singa itu melambangkan kerajaan Babylon. Kita tahu ini, bukan hanya karena pasal ini paralel dengan Daniel 2. Tapi kita juga tahu, sebab di depan semua gerbang kota kuno Babylon Nebukadnezar terdapat banyak sping patung singa. Selanjutnya Yeremia 4 ayat 7, saya tidak akan membaca ayat ini, tapi Anda boleh mencatatnya Yeremia 4 ayat 7. Ini membandingkan penyerangan Babylon ke Yehuda bagaikan serangan seekor singa. Dengan kata lain, baik Alkitab maupun arkeologi menunjukkan singa adalah lambang Babylon. Nah, sayap melambangkan apa? Sayap melambangkan kecepatan atau kepesatan menaklukkan. Tetapi sekarang saya mau Anda perhatikan apa yang terjadi pada singa ini. Dikatakan selanjutnya di sini di bagian kedua ayat 4. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Artinya dia tidak bisa apa lagi? Dia bukan lagi suatu kekuasaan yang menaklukkan. Dia tidak lagi bisa cepat menaklukkan. Lalu dikatakan selanjutnya, dan ia terangkat dari tanah. Dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Menurut Anda, bagaimana seekor singa yang berhati manusia itu?
Pernahkah Anda mendengar tentang Richard the Lion-Hearted? Raja Inggris. Mengapa dia disebut berhati singa? Karena dia adalah raja yang mempunyai apa? Keberanian. Nah, saya tidak suka menyebut ini, tapi pernahkah Anda lihat film The Wizard of Oz? Apa masalah yang dimiliki si singa dalam The Wizard of Oz? Dia mencari apa? Dia mencari keberanian, bukan? Jadi pada dasarnya ini memberitahu kita bahwa pada suatu saat, singa ini akan menghentikan kecepatannya dalam menaklukkan. Dan bahkan akhirnya dia akan jatuh, karena dia akan kehilangan keberaniannya. Lalu di Daniel 7 ayat 5, kita dapati seekor beruang. Mari kita baca tentang beruang ini. Dan tiba-tiba tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Jangan melupakan detail ini, karena kita akan kembali dalam pelajaran kita besok malam. Dikatakan, yang kedua, rupanya seperti beruang, dan bagaimanakah dia? Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Dengan kata lain, satu sisi beruang ini lebih tinggi daripada sisi yang lain. Lalu katanya ada berapa buah tulang rusuk? Ada 3 tulang rusuk di antara giginya. Dan dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging sebanyak-banyaknya. Nah, binatang ini melambangkan kerajaan yang kedua. Sama dengan yang pada dada dan lengan patung yang dari perak di Daniel pasal 2. Kerajaan manakah itu? Itu melambangkan kerajaan Medo-Persia. Dalam pelajaran kita besok, bahwa kerajaan Media dan Persia ini, yang satu lebih tinggi daripada yang lain, dan yang lebih kuat, dan muncul belakangan. Itulah sebabnya beruang itu berdiri pada sebelah sisinya. Ketiga tulang rusuk melambangkan 3 kerajaan yang ditaklukkan oleh Medo-Persia sehingga bangsa itu bisa berkuasa. Saya beritahu ketiga bangsa itu adalah, yang pertama Lydia, yang terdapat di Turki kuno, daerah Anatolian di Asia Kecil. Kerajaan ini ditaklukkan Medo-Persia tahun 547 BC. Yang kedua adalah kota Babylon, kisahnya ada di Daniel pasal 5. Dan Babylon ditaklukkan tahun 539 BC. Dan bangsa atau kerajaan yang ketiga yang dikalahkan oleh bangsa Media dan Persia sehingga mereka bisa berkuasa adalah Mesir, yang ditaklukkan di tahun 525 BC. Jadi ini sangat tepat dengan sejarah bangsa Media dan Persia. Dan besok malam ada detail-detail tambahan dalam nubuatan di Daniel pasal 8. Sekarang, marilah kita ke binatang yang ketiga macan tutul. Daniel 7 ayat 6. Lalu aku melihat, tampak seekor binatang yang lain seperti macan tutul. Pertanyaan, apakah macan tutul itu hewan yang bergerak tangkas? Tentu saja, tapi ada sesuatu yang lain dengan macan tutul ini, perhatikan. Dikatakan, seperti macan tutul ada. Apa, 4 sayap burung pada punggungnya? Apakah binatang ini jauh lebih cepat menaklukkan daripada singa yang hanya punya 2 sayap? Tentu saja. Saya ingin memberitahukan Anda, binatang ini melambangkan kerajaan Yunani. Siapa raja pertama kerajaan Yunani? Besok kita mempelajari lebih saksama siapa raja pertamanya. Rajanya yang pertama sangat terkenal, dia dikenal sebagai Alexander Agung. Tahukah Anda berapa lamakah Alexander Agung menaklukkan seluruh timur jauh? Dari Mesir terus hingga ke lembah Indus di India? Alexander Agung hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menaklukkan dunia yang ada pada waktu itu. Menurut hemat saya itu sangat cepat. Sekarang, perhatikan, binatang ini memiliki 4 sayap burung. Besok saat kita mempelajari Daniel pasal 8, kita akan melihat simbol yang lain yang dipakai untuk melambangkan Yunani. Dan simbol itu adalah seekor kambing. Dan Alkitab berkata bahwa kambing ini bergerak sedemikian cepatnya, dia bahkan tidak menyentuh tanah. Dengan kata lain, itu adalah cara lain menyatakan bahwa ini adalah suatu bangsa yang dengan pesat menaklukkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian Anda perhatikan bagian terakhir ayat ini yang mengatakan, binatang itu juga mempunyai, apa? Juga berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kita akan melihat dalam pelajaran kita tentang Daniel 8 besok, bahwa kerajaan Yunani
Pada waktu Alexander Agung meninggal, kerajaan Yunani terbagi tepat menjadi 4 kerajaan yang permanen. Hingga saat Roma datang dan menaklukkan Yunani. Jadi keempat kepala pada macan tutul ini, melambangkan keempat bagian dari kerajaan Yunani ketika Alexander Agung meninggal. Nah, kemarin telah saya singgung bahwa kita tidak usah menebak ketiga kerajaan ini. Kita bahkan tidak perlu pergi ke buku-buku sejarah. Karena kitab Daniel sendiri, telah mengidentifikasi ketiga kerajaan yang pertama. Kalian tahu, di Daniel pasal 2. Tuhan berkata kepada Nebukadnezar, kamu adalah, apa? Kepala emas ini. Kemudian setelah itu, akan muncul kerajaan yang lain, yang telah kita identifikasi sebagai kerajaan yang mana? Medo-Persia. Ini disebut di Daniel pasal 5. Dan kerajaan yang ketiga, disebutkan namanya di Daniel pasal 8, sebagai Yunani. Jadi tidak diragukan lagi sama sekali apa yang dilambangkan oleh singa, beruang dan macan tutul. Karena di kitab Daniel sendiri memberitahu kita apa yang dilambangkan binatang-binatang itu. Sekarang, perhatikan binatang keempat. Ini, terdapat di Daniel 7 ayat 7. Kalian ingat kaki dari besi? Ini paralel dengan kaki besi itu. Dengarkan baik-baik. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat. Yang menakutkan dan mengerikan, dan ia sangat kuat, ia bergigi besar. Ya, gigi apa? Gigi dari besi. Jadi ada kaki dari besi dan gigi dari apa? Gigi dari besi. Inilah alasannya mengapa sejarawan ulung dalam hal Kekaisaran Roma, Edward Gibbon, menulis serial buku sejarah yang terkenal, The Decline and Fall of the Roman Empire, menyebut Kekaisaran Roma sebagai monarki besi Roma. Dan bagian akhir dari ayat 7 berkata, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Seandainya Anda bisa melihat cara tentara Romawi menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ini benar secara harafiah, mereka memiliki persenjataan dari besi. Dan mereka menghancur luluhkan semua yang menghadang di depan mereka. Sekarang marilah kita beralih ke Daniel 7 ayat 7 bagian akhir dari ayat itu. Dikatakan, iya, binatang yang keempat ini, berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Sekarang perhatikan baik-baik lagi pula ia, punya apa? Bertanduk 10. Dari mana munculnya ke-10 tanduk ini? Tentunya dari kepala binatang yang keempat itu, bukan? Apakah mereka terdapat di kepala binatang keempat ini? Ya, berarti mereka bisa dikatakan berkebangsaan Roma bukan? Jika binatang yang keempat adalah Roma, dan tanduk-tanduk itu ada di kepala binatang yang keempat ini. Maka tanduk-tanduk ini harus berasal dari mana? Dari Roma, tepat sekali. Anda ingat kaki pada patung? Apakah jari-jari kaki patung itu mengandung besi? Apakah yang dilambangkan kaki besi itu? Kekaisaran Roma. Apakah Roma berlanjut di jari-jari kakinya? Ya. Apakah Roma berlanjut di sini pada ke-10 tanduk yang berasal dari kepala yang melambangkan Roma? Tentu saja. Sekarang, saya mau Anda perhatikan apa terdapat di Daniel 7 ayat 7, sekali lagi dikatakan. Berbeda dengan binatang-binatang yang sebelumnya dan ia bertanduk 10. Nah, ke-10 tanduk itu melambangkan apa? Itu melambangkan Kekaisaran Roma yang terbagi sewaktu kekaisaran itu jatuh. Karena penyerbuan bangsa barbar dari utara kerajaan itu. Saya akan sebutkan nama bangsa-bangsa itu nanti dalam seminar ini selanjutnya. Nama ke-10 kerajaan itu adalah Alemani, asalnya bangsa Jerman. Franks, Burgundi, Suevi, Visigoth, Saxon yang menjadi bangsa Inggris. Lombard yang menjadi bangsa Italia, Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. Mari saya bacakan suatu pernyataan yang ditulis oleh Jerome. Tahukah Anda siapa Jerome? Dia hidup pada abad keempat. Dia berperan besar dengan penerjemahan Vulgate, Latin Vulgate. Dia adalah seorang pakar dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Dan dia bisa melihat apa yang terjadi dengan Kekaisaran Roma di abad keempat itu. Perhatikan apa yang dikatakannya. Selain itu kerajaan yang keempat, secara nyata merujuk kepada Roma. Apakah dia paham kerajaan keempat itu apa? Ya, yang nyata merujuk pada Roma. Adalah besi yang menghancurkan hingga berkeping-keping dan menaklukkan segala sesuatu. Tetapi jari-jari kakinya sebagian besi dan sebagian tanah liat. Yang pada saat ini
Dia berbicara tentang zaman dia. Pada zaman ini sungguh terbukti benar. Jadi menurut Jerome, kapan kondisi kaki itu digenapi? Pada zamannya, zaman Jerome. Dan dia melanjutkan, sebagaimana pada awalnya. Tak ada yang lebih kuat dan lebih tak tertaklukkan daripada Kekaisaran Roma. Maka pada akhir sejarahnya, tidak ada kerajaan yang lebih lemah daripadanya. Apakah ini digenapi di zaman Jerome? Benar. Bahkan, semua bapak-bapak pimpinan gereja meyakini itu. Anda ingat di 2 Tesalonika pasal 2, Rasul Paulus berbicara tentang suatu kuasa yang menahan munculnya manusia durhaka? Semua bapak-bapak pimpinan gereja yakin bahwa unsur yang menahannya, atau yang di KJV disebut letet, artinya menahan. Antikristus ini menyatakan dirinya adalah berlangsungnya Kekaisaran Roma. Dan mereka yakin, sewaktu Kekaisaran Roma ini disingkirkan, maka Antikristus akan menyatakan dirinya. Dan Jerome memahami ini dengan amat sangat baik. Sekarang, mari ke Daniel 7 ayat 8. Karena ada 10 tanduk. Persis sama dengan ada 10 jari yang mengandung besi. Namun kemudian apa yang ditambahkan kepada kaki itu? Ini sudah kita pelajari kemarin. Apakah yang ditambahkan pada jari kaki? Tanah liat. Apakah ada yang sama atau paralel dengan tanah liat di Daniel pasal 7? Tentu saja. Perhatikan Daniel 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, yaitu ke-10 tanduk. Lalu timbul apa yang lain? Tanduk yang lain, yang kecil. Muncul dari mana? Dari antara tanduk-tanduk itu. Dari manakah tanduk kecil akan muncul? Apakah di Timur Tengah? Tentu saja bukan. Itu akan muncul dari antara ke-10 tanduk. Jika 10 tanduk itu Kekaisaran Roma Barat, dari manakah tanduk kecil itu akan muncul? Dari Eropa Barat. Anda bisa mengerti atau tidak? Sekarang perhatikan, dikatakan selanjutnya di sini di Daniel 7 ayat 8. Kuperhatikan tanduk-tanduk itu, lalu timbul tanduk lain, yang kecil, tumbuh dari antaranya. Sekarang perhatikan, 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut sampai ke akar-akarnya. Apa artinya, tercabut sampai ke akar-akarnya? Artinya, sekali mereka tercabut, tamatlah riwayatnya. Dengan kata lain, mereka punah. Sejarah membuktikan persis seperti itulah yang terjadi. Anda lihat, 3 dari 10 kerajaan tersebut menganut paham Arianisme. Dengan kata lain mereka meyakini bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Akibatnya, uskup Roma mempengaruhi pemerintah Romawi untuk berperang melawan ketiga negara ini untuk melenyapkan mereka. Dan benar, mereka dilenyapkan. Pada tahun 493, bangsa Heruli dilenyapkan dari sejarah. Tidak ada bangsa di Eropa yang adalah keturunan mereka. Tahun 534, bangsa Vandal dilenyapkan. Dan tahun 538, bangsa Ostrogot ditaklukkan di Roma, mereka menderita kekalahan yang hebat. Dengan kata lain tepat seperti apa yang nubuatan telah katakan. 3 dari 10 kerajaan itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan tidak ada satu bangsa pun di Eropa yang merupakan keturunan dari ketiga bangsa ini. Sekarang, kita baca selanjutnya ayat 8. Sementara kuperhatikan tanduk-tanduk itu, lalu ada tanduk lain yang kecil. Timbul di antara tanduk-tanduk itu, dan 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut sampai di akar-akarnya. Dan pada tanduk ini terdapat mata seperti mata manusia. Dan ada mulutnya yang mengucapkan kata-kata sombong. Jadi, sampai pada ayat 8, terdapat beberapa kerajaan. Ada Babylon, Medo-Persia, Yunani, Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma terbagi menjadi 10 kerajaan. Lalu di antara ke-10 kerajaan ini muncullah tanduk kecil menjadi berkuasa. Nah, sampai pada ayat 8 ini, tidak dinyatakan berapa lama tanduk kecil ini akan berkuasa. Kita harus ke bagian selanjutnya dari pasal ini untuk mengetahui berapa lama tanduk kecil ini akan berkuasa sebelum dia jatuh. Sekarang, saya mau Anda perhatikan apa skenario berikutnya. Lihatlah, tanduk kecil ini menganiaya orang-orang kudus. Dia sangka, dia bisa mengubah hukum Tuhan, dia menginjak-injak kebenaran. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia berhasil, segalanya akan berjalan lancar. Tetapi sekarang saya mau Anda perhatikan bagaimana situasi ini ditangani oleh Tuhan. Adegan berikutnya, Daniel 7 ayat 9-10, berbicara mengenai penghakiman. Perhatikan. Aku terus melihat hingga tahta-tahta diletakkan di sana. Apakah tahta-tahta itu sudah ada di sana sebelumnya? Tidak. Karena tahta-tahta itu diletakkan di sana, bukan?
Dan yang lanjut usianya. Siapakah yang lanjut usianya ini? Allah Bapa sedang apa? Sedang duduk. Apakah Allah Bapa sudah duduk di sana sebelumnya? Tidak. Pada saat dalam nubuatan ini, Allah Bapa bagaimana? Allah Bapa duduk. Perhatikanlah gambarannya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya seperti bulu domba murni. Tahtanya dari nyala api dan roda-rodanya api yang berkobar-kobar. Oh, jadi tahta ini punya apa? Roda-roda. Tahta ini bisa dipindah-pindahkan. Itu dipindahkan ke sana dari tempat lain. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu apa? Duduklah majelis pengadilan? Artinya penghakiman akan apa? Dimulai. Dan dibukalah kitab-kitab. Di manakah penghakiman ini akan dilaksanakan? Penghakiman ini sedang dilaksanakan di surga, di sanalah para malaikat dan di sanalah yang lanjut usianya berada. Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang ada di mana-mana. Tidak. Dia berkata, Bapa kami yang ada. Di mana? Di surga, yang lanjut usia ada di surga. Adegan ini, penghakiman ini terjadi di surga. Sekarang mari melangkah ke ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14, karena Allah Bapa berpindah dengan tahtanya yang beroda. Ke tempat ini, dia duduk. Tapi kemudian sosok yang lain pindah dan datang bergabung di sana. Perhatikan ayat 13-14. Aku terus lihat penglihatan malam itu. Dan tampak seorang seperti anak manusia, siapakah ini? Itu Yesus, seorang seperti anak manusia datang. Kalau dia datang berarti dia sebelumnya tidak di situ, bukan? Dari manakah dia datang? Kalau mengikuti urutan bait suci, dari mana datangnya? Bukan dari sini, tentu saja bukan. Dari bilik suci. Bukankah Yesus melayani di sana? Di bilik suci, sejak dia naik ke surga? Berarti jika dia berpindah. Dia berpindah dari mana? Dari bilik suci. Dan apa bilik berikutnya? Di bilik yang maha suci. Maka dikatakan, aku terus melihat penglihatan malam itu, tampak seperti anak manusia datang. Ada yang katakan, itu kedatangan kedua kali. Bukan. Kita baca selanjutnya. Dengan awan-awan dari langit. Apakah awan-awan dari langit? Malaikat-malaikat. Dan dia datang kemana? Ke bumi? Kedatangan kedua? Bukan. Dikatakan, dia datang kemana? Kepada yang lanjut usianya. Dia tidak datang ke dunia ini, dia datang ke tempat Bapanya. Dia akan melakukan pekerjaan apa? Penghakiman. Dikatakan, dia datang kepada yang lanjut usianya. Dan mereka, para malaikat, yaitu awan-awan membawanya dekat padanya. Dan untuk apa dia ke sana? Perhatikan, dia datang ke sana sebab kerajaan itu akan diambil dari tanduk kecil itu. Dan akan diberikan kepada siapa? Kepadanya. Apakah Anda ingat pelajaran kemarin? Apa yang datang setelah 10 jari kaki dan tanah liat? Ada sebuah batu besar yang bagaimana? Yang menghantam patung itu. Dan batu tersebut menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Dan itu adalah apa yang kekal? Kerajaan Kristus yang kekal. Dikatakan selanjutnya, lalu kepadanya diberi kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa menyembah kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Lihatlah, ini adalah klimaks dari penglihatan Daniel pasal 2 juga. Yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan dihancurkan. Apakah penghakiman ini dimulai setelah tanduk kecil melakukan perbuatannya yang keji? Ya. Apakah urut-urutan tidak ada jedanya? Babylon, Medo-Persia, Yunani, Roma, 10 kerajaan, tanduk kecil, penghakiman. Itu yang saya ingin kita pahami sekarang. Kita masih belum tahu berapa lama tanduk kecil berkuasa. Tapi kita akan segera lihat. Nah, hati Daniel berduka oleh penglihatan ini karena dia tidak memahaminya. Jadi di Daniel 7 ayat 15-18, kita menemukan Daniel mengungkapkan kesedihannya. Dan dia minta Gabriel menjelaskan apa arti penglihatan tersebut. Mari kita membaca mulai dari ayat 15. Maka aku, Daniel, berduka dalam hatiku. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana. Dan kuminta kebenaran tentang semuanya ini. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Dan sekarang, inilah penjelasan singkatnya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu.
Ialah empat apa? Empat raja. Tapi seperti yang kita pelajari kemarin, raja dan kerajaan itu apa? Sama. Akan saya buktikan itu pada Anda dari Daniel pasal 7. Kita telah lakukan itu dari Daniel 2, ingat? Tuhan berkata pada Nebukadnezar, kamulah kepala emas itu. Tapi katanya, setelah engkau akan bangkit kerajaan lain. Jadi, bukan Nebukadnezar secara pribadi saja, tapi kerajaannya. Kita akan lihat hal yang sama di sini di Daniel pasal 7. Sekarang, mari kita perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja, yang akan muncul dari dalam bumi. Sekarang perhatikan, tetapi orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima kerajaan itu, dan akan memiliki kerajaan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Bagaimanakah orang-orang kudus itu diperlakukan selama masa kekuasaan tanduk kecil? Alkitab menyatakan mereka bagaimana? Mereka diinjak-injak dan dianiaya, dengan tidak adil. Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah ini? Tuhan akan mengadakan apa? Penghakiman. Dan dalam penghakiman itu, dia akan memutuskan penghukuman terhadap tanduk kecil dan membenarkan siapa? Membenarkan orang-orang kudus yang sudah dianiaya selama 1260 tahun. Dan juga mereka yang akan dianiaya di masa depan. Apakah Anda bisa memahami? Nah, mari ke Daniel 7 ayat 19-22. Lihatlah, ada hal yang tadi dijelaskan Gabriel yang Daniel ingin pahami. Maka dikatakan di Daniel 7 ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu. Yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan. Yang giginya dari besi dan kukunya tembaga. Yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Daniel ingin tahu tentang ke-10 tanduk yang ada di kepalanya. Dan tanduk lain yang muncul menjatuhkan 3 lainnya. Yaitu tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut. Yang mengucapkan kata-kata sombong, dan yang tampak lebih hebat daripada yang lainnya. Daniel lanjutkan, aku mengamati tanduk yang sama itu. Berbuat apa? Berperang melawan orang-orang kudus. Dan mengalahkan mereka, apakah ini adil? Tidak. Siapa yang benar? Apakah tanduk kecil benar atau orang-orang kudus yang salah, atau sebaliknya? Itu sebaliknya. Apakah hal ini harus diperbaiki? Ya. Dan Tuhan meluruskannya dengan penghakimannya. Sekarang perhatikan selanjutnya, ayat 21. Aku mengamati tanduk yang sama itu berperang melawan orang-orang kudus. Dan mengalahkannya. Sampai kapan? Sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan dia datang untuk apa? Dia duduk dan kitab-kitab diapakan? Dibuka. Apakah penghakiman memperbaiki keputusan-keputusan yang salah dibuat di dunia? Tentu saja, apakah penghakiman ini membalaskan penderitaan orang kudus dan menjatuhkan hukuman kepada tanduk kecil? Pasti. Ayat 22, sampai yang lanjut usianya datang. Jika dia datang, berarti sebelumnya tidak berada di sana. Dan penghakiman dilakukan untuk memberi keadilan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi? Perhatikan, pertama-tama vonisnya dijatuhkan. Kemudian dikatakan, dan waktunya tiba bagi orang-orang kudus itu untuk memiliki kerajaan itu. Adakah perbedaan waktu antara kapan vonis itu diberikan dan kapan vonis itu dieksekusikan? Tentu saja, karena dikatakan di sini, penghakiman beri keadilan kepada pihak orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Itu diadakan di surga di hadapan yang lanjut usia, di mana anak manusia berada. Lalu dikatakan, dan waktunya tiba bagi orang kudus itu untuk memiliki kerajaan itu. Pertanyaan, di dunia zaman sekarang pun, apakah vonis itu dieksekusikan pada hari yang sama vonis itu dijatuhkan? Tidak. Vonis dijatuhkan, nanti setelah lewat beberapa waktu, barulah hasil keputusan itu dilaksanakan, bukan? Haruskah ada pemeriksaan bukti-bukti untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah? Tentu saja. Bukankah Tuhan akan melakukan pengadilan pemeriksaan di surga? Sebelum Yesus kembali mengeksekusi vonis pengadilan dan memberikan pahala? Ya, karena saat Yesus datang, dia katakan dia akan membawa pahalanya. Berarti dia pasti telah menentukan sebelumnya pahala yang akan dibawanya. Anda paham? Sekarang, marilah ke Daniel 7 ayat 23-25. Di mana Gabriel beri penjelasan yang lebih lengkap karena Daniel berkata, saya mau tahu tentang binatang keempat itu. Dan saya mau tahu 10 tanduk itu, dan saya mau tahu tanduk kecil itu. Dia katakan, Gabriel, yang kau beritahukan hanya keempat binatang itu melambangkan 4 raja. Ayolah, saya mau tahu lebih dari itu. Maka kita temukan mulai ayat 23 penjelasan yang lebih lengkap tentang binatang keempat, ke-10 tanduk, dan tanduk kecil. Maka demikianlah katanya. Saya mau Anda tahu bahwa binatang keempat itu punya 3 tahap eksistensi. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat di bumi.
Kerajaan apakah itu? Roma. Yang akan berbeda dengan yang lainnya dan akan menelan seluruh dunia. Menginjak-injak dan menghancurkannya. Ini adalah tahap pertama dari binatang keempat itu. Sekarang, tahap yang kedua. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja. Simak baik-baik, yang akan apa? Apakah binatang keempat ini berkuasa sesaat sebelum ke-10 tanduk itu? Tentu saja. Karena dikatakan bahwa ke-10 tanduk itu muncul dari binatang keempat tersebut. Berarti binatang keempat ini pasti sudah ada sebelum 10 tanduk itu muncul. Jadi dikatakan, ke-10 tanduk itu ialah 10 raja atau kerajaan. Yang muncul dari kerajaan itu. Sekarang, perhatikan tahap ketiga. Ada yang lain akan muncul. Kapan? Setelah mereka, 10 tanduk. Anda bisa lihat urutannya. Binatang keempat itu sendirian. Binatang keempat dengan 10 tanduk. Kemudian binatang keempat dengan tanduk kecil. Dikatakan, ada yang lain muncul setelahnya. Dia akan berbeda dengan yang sebelumnya, dia akan taklukkan 3 raja. Perhatikan apa yang dilakukannya. Ia akan mengucapkan, apa? Perkataan-perkataan sombong yang menentang kepada Yang Maha Tinggi. Di Wahyu tunjukkan, perkataan sombong itu sebagai kata-kata hujat. Nanti kita lihat. Dan apalagi yang akan dilakukannya? Dia akan berbuat apa? Dia akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Hukum siapa? Hukum Allah. Lalu orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan, apa? Setengah masa. Mari kita lihat 8 ciri-ciri tanduk kecil untuk mengenali siapakah tanduk kecil ini. Kita telah tahu binatang keempat bukan? Itu adalah Kekaisaran Roma. Kita tahu 10 tanduk itu menggambarkan bahwa kerajaan Roma bagaimana? Terbagi-bagi jadi 10 kerajaan. Dan dikatakan, setelah ini tanduk lain muncul dari antara 10 tanduk itu. Jadi sekarang kita perlu mengenali kekuasaan apakah yang dikatakan ini. Di dalam sejarah manusia yang dilambangkan oleh tanduk kecil. Saya akan bahas ciri-cirinya sekilas. Ada 8 jumlahnya. Belum lama saudara Immanuel Beck telah bahas ciri-cirinya, jadi saya tidak akan membahasnya panjang lebar. Ciri-ciri pertama. Tanduk kecil bangkit dari binatang keempat, bukan? Berarti itu pastilah apa? Pastilah Roma. Karena dia muncul di atas kepala binatang keempat yang melambangkan apa? Roma. Inilah ciri yang pertama. Ciri kedua ini jelas, bila dia muncul dari Roma, maka ciri kedua ini cukup jelas. Jelaslah dia sesungguhnya bangkit dari antara 10 tanduk. Apa yang dilambangkan oleh 10 tanduk? Negara-negara Eropa Barat. Jadi dari mana dia akan muncul? Apakah di Timur Tengah? Apakah munculnya di Asia? Bukan. Jadi di manakah dia akan muncul? Di tempat 10 tanduk itu berada, sebab dia muncul dari antaranya. Dan tentu saja Roma di Eropa Barat. Ciri ketiga. Alkitab katakan bahwa dia akan muncul setelah 10 tanduk itu. Ingat, kita baca itu, setelah 10 tanduk sudah ada. Tahukah Anda kapankah 10 tanduk sepenuhnya ada? Pada tahun 476 Masehi. Anda bisa cek di internet bila Anda mau. Pada saat itulah kaisar terakhir Kekaisaran Roma dilengsarkan dari tahta. Tidak ada lagi kaisar di Kekaisaran Romawi Barat, namanya Romulus Augustulus. Setelah itu, tidak ada lagi hukum mengatur dalam kerajaan itu. Keadaannya kacau balau. Sebab tak ada lagi pemerintahan pusat, kerajaan barbar memecah belahkannya jadi 10 kerajaan. Pemecahan itu terjadi pada tahun 476 Masehi. Berarti kekuasaan tanduk kecil muncul setelah tahun 476 Masehi. Dan tanduk-tanduk itu harus dipatahkan atas bantuan kekuasaan negara. Sebab terjadi penyatuan besi dan tanah liat sebagaimana kita sudah pelajari. Harus tercabut 3 dari 10 tanduk itu dan persis seperti itulah yang terjadi. Bangsa Heruli, Vandal, dan Ostrogot dicabut sampai ke akarnya oleh kekuatan politik. Diprakarsai oleh gereja Katolik, sebab bangsa ini menganut paham Arianisme. Mereka percaya bahwa Yesus adalah ciptaan dan ajaran mereka tidak sama dengan gereja. Maka gereja mempengaruhi negara untuk menaklukkan kuasa-kuasa ini. Dan tak satu pun bangsa di Eropa yang keturunannya dari bangsa-bangsa tersebut. Ciri-ciri lain adalah bahwa tanduk kecil akan mengucapkan kata-kata sombong melawan Yang Maha Tinggi. Kitab Wahyu menyamakan kata-kata sombong ini sebagai kata-kata hujat. Sekarang pertanyaannya, apakah itu hujat? Anda tahu, ada yang mengira menghujat itu bila seorang acungkan tinjunya dan menyumpahi Tuhan, sebab dia seorang ateis. Itu bukanlah definisi Alkitab dari kata menghujat. Bisa saja seseorang itu beragama namun tetap menghujat. Jadi apa itu menghujat? Ada 2 hal menurut definisi Alkitab. Yohanes 10 ayat 33. Yesus baru saja berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Orang-orang Yahudi memungut batu mau merajamnya.
Perhatikan yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 33. Yesus berkata, "Kamu mau melempari aku? Apa salahku kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi manusia siapapun yang mengaku sebagai Tuhan di dunia, melakukan penghujatan. Ada definisi lain lagi tentang hujat yang masih berkaitan dengan definisi tadi. Markus 2 ayat 7. Yesus baru saja berkata kepada seorang lumpuh, "Dosamu telah diampuni." Lalu orang Yahudi menjadi marah lagi. Perhatikan apa yang mereka katakan di Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata, "Apa?" Berkata hujatan seperti ini. Siapa yang bisa mengampuni dosa, kecuali hanya Allah saja. Jadi, itu pastilah kuasa yang mengaku mempunyai wakil Allah di bumi ini. Dan mengaku mempunyai kuasa berbuat apa? Kuasa mengampuni dosa. Apakah Anda mulai lihat gambarannya kuasa apakah ini? Mari kita lihat ciri-cirinya. Pasti dia berasal dari kerajaan Roma. Pasti dia muncul dari Eropa Barat. Sudah jelas. Pasti kekuasaannya bangkit setelah tahun 476 Masehi. Dia menggunakan negara untuk mematahkan 3 dari 10 kerajaan karena tidak sepaham. Dia mengaku mempunyai hak sebagai wakil Tuhan di dunia. Dan mengaku memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kekuasaan apakah ini yang dibicarakan di sini? Tidak diragukan lagi, ini berbicara mengenai kepausan Roma Katolik. Dan ketahuilah, faham bahwa mereka mengaku bisa mengampuni dosa. Dan bahwa Paus adalah wakil Tuhan di dunia hanyalah hal kecil saja dari keseluruhannya. Karena itu mari saya sebutkan hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kepausan mengaku wakil Tuhan di dunia. Apakah kepausan mengaku mereka berhak mengangkat dan menurunkan raja? Lihat saja sejarah abad pertengahan, mereka berkata, "Kami berhak mengangkat dan menurunkan raja." Siapakah yang memiliki hak prerogatif tersebut menurut Alkitab? Hak itu adalah milik Tuhan. Lebih lanjut, kekuasaan ini mendorong orang untuk sujud kepada pemimpinnya, di hadapan Paus. Sekalipun malaikat tidak mengizinkan Yohanes sujud kepadanya. Dan manusia ini mengharuskan siapa saja yang datang ke hadapannya untuk sujud kepadanya. Selain itu, dia mendorong orang untuk memanggilnya Bapa Suci. Padahal Yesus berkata, hanya satu yang harus kamu panggil Bapa. Yesus bukan berbicara Bapa di dunia kita, tapi mengenai panggilan Bapa rohani. Namun individu ini mengaku memiliki hak untuk dipanggil sebagai Bapa Suci. Lebih lanjut, pada abad pertengahan, dia mengaku memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Siapakah satu-satunya yang berhak untuk melakukan itu? Tuhan, si pemberi hidup. Selanjutnya, dia mengaku telah mengubah hukum Tuhan. Siapakah satu-satunya yang berhak mengubah hukum Tuhan? Tuhan sendiri. Lebih jauh, dia mengaku sebagai hakim tertinggi untuk semua hal, baik di surga, dunia, maupun neraka. Ada kutipan-kutipan yang bisa saya bacakan bahwa ini benar. Dan lebih jauh, ini adalah suatu kuasa yang mengaku memiliki kemampuan mengajar yang tidak dapat salah dalam hal iman dan moral. Mereka mengaku bahwa Paus tidak dapat salah. Alkitab katakan hanya satu yang tidak bisa salah, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Jadi hanya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan di dunia dan mengaku berkuasa mengampuni dosa itu. Ini hanya bagian kecil dari keseluruhannya. Ada berbagai ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kuasa ini menghujat Tuhan. Ciri-ciri yang keenam, kuasa ini adalah kuasa yang menganiaya. Dia menganiaya umat Tuhan yang setia. Pernahkah Anda dengar tentang tugas suci inkuisisi? Tugas itu sama sekali tidak suci. Dan tahukah Anda, Paus Yohanes Paulus II, membuat suatu permohonan maaf beberapa tahun yang lalu, saya rasa itu di tahun 1998. Berbulan-bulan dia buat konsepnya dengan kata-kata yang dipilih dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar berkata bahwa gereja, Katolik, memohon maaf atas perbuatan beberapa individu yang sesat yang terlibat dalam penganiayaan. Tetapi inkuisisi ini bukan masalah beberapa individu yang sesat. Inkuisisi ini didirikan dan dipakai oleh gereja, Katolik. Dan itu didirikan oleh kepausan. Ciri-ciri ketujuh, kuasa ini mengaku bisa mengubah hukum Tuhan yang suci. Apakah kepausan mengaku telah mengubah hukum Tuhan? Tentu saja. Saya memiliki sekitar 12 halaman kutipan ini, jika ada yang tertarik. Saya merangkum dari 132 halaman malam ini. Ukuran tipe 10, bisa didapat di website kami secretansil.org, Anda bisa mengunduhnya. Saya memiliki 12 halaman kutipan dari tulisan berbagai pakar Roma Katolik, imam, paus yang mengatakan, kami telah mengubah hari Sabat ke hari Minggu dengan wewenang yang Kristus berikan kepada kami. Lebih lanjut, mereka mengeluarkan hukum kedua di dalam katekismus yang berbunyi, jangan menyembah patung.
Lalu hukum yang ke-10 mereka bagi menjadi dua. Jangan menginginkan milik tetanggamu, dan jangan menginginkan istri tetanggamu. Karena jika ada satu hukum yang dibuang, hukum ke-10 harus dibagi menjadi dua. Jadi inilah kuasa yang mengaku telah mengubah hukum Tuhan yang suci. Dan berapa lama dia akan berkuasa? Dia akan berkuasa seperti yang kita sudah baca, yaitu 1 masa dan 2 masa dan apa? Setengah masa. Berapa lamakah itu? Itu 3,5 tahun. Tetapi dalam nubuatan 1 tahun itu, 1 hari itu dihitung sama dengan apa? Sama dengan 1 tahun. Jadi Anda mengalihkan 3,5 dengan 360 hari untuk 1 tahun, dan hasilnya berapa? 1260 tahun. Ini sungguh hal yang menakjubkan. Tanduk terakhir dari 3 tanduk yang menentang tercabut pada tahun 538. Ketika bangsa Ostrogot kalah terpukul parah dan diusir dari Roma. Dan itu terjadi pada bulan Februari tahun 538. Kita tahu bulannya, kita tidak tahu tanggalnya yang tepat. 1798. Februari. Tanggal 12, kita tahu tanggalnya pada tahun 1798. Jenderal dari pasukan tentara Napoleon, yaitu Jenderal Bertir, memasuki Roma. Dan dia menangkap Paus. Paus diturunkan dari tahtanya, dibawa sebagai tawanan ke Perancis di mana dia akhirnya meninggal dalam pengasingan. Dan semua negara di Eropa semenjak itu mulai menarik dukungannya terhadap kepausan. Tak seorang pun dari mereka menolong kepausan ketika luka parah membawa maut itu dipukulkan padanya. Satu pun tidak. Waktu di abad pertengahan, semua bangsa mau bangkit membela kepausan. Kini tak satu pun dari mereka mau berurusan dengan kepausan. Dan kini terjadi perkembangan pesat timbulnya bentuk pemerintahan demokrasi sesudah 1798. Jadi ini berbicara kuasa yang mana? Kekuasaan ini tidak diragukan lagi adalah kepausan Roma Katolik. Nah, marilah kita ke Daniel 7 ayat 26-27. Daniel 7 ayat 26-27. Setelah membicarakan perbuatan tanduk kecil yang tercela ini, dikatakan, tapi majelis pengadilan akan duduk. Dan mereka akan mencabut kekuasaannya. Apa tujuan penghakiman? Untuk mencabut kekuasaan siapa? Kekuasaan tanduk kecil. Untuk dimusnahkan dan dihancurkan selama-lamanya. Lalu apa akan terjadi? Lalu kerajaan, kekuasaan, kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit, akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan mematuhi dia. Apakah keadaannya sekarang akan berbalik? Ya, vonis diputuskan di surga. Tetapi vonis ini baru akan dilaksanakan ketika Yesus mendirikan kerajaannya. Dan dia memberikan kerajaannya kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sekarang kita perlu lihat sudut pandang kitab Wahyu. Kita tidak punya banyak waktu lagi, tapi mari kita lihat selanjutnya. Wahyu 12 ayat 1-5. Ketahuilah kitab Wahyu dan Daniel itu sejalan. Wahyu 12 ayat 1-5, saya akan membacakannya dengan cepat. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung berteriak kesakitan hendak melahirkan. Suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor, dengarkanlah, naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Apakah ada naga seperti ini di dalam Daniel 7? Ya, apakah dia punya 10 tanduk? Tentu saja. Nah, perhatikan. Selanjutnya di ayat 4. Ekornya menyeret bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. Untuk menelan anaknya, segera sesudah melahirkannya. Siapakah anak itu? Yesus. Apakah setan berdiri di sisi Maria saat Yesus akan dilahirkan? Dengan trisula di tangannya dan ekornya mencuat keluar. Dan tanduk di atas kepalanya? Tentu saja tidak. Bagaimanakah upaya setan mencapai tujuannya? Bukan dia sendiri melainkan melalui siapa? Melalui seorang penguasa kekaisaran Roma. Siapa namanya? Herodes. Sekarang, marilah kita lanjutkan. Perhatikan sekali lagi bagian akhir ayat 4. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya, segera sesudah melahirkannya. Ia melahirkan. Anak apa? Ingat ini, seorang anak laki-laki. Yang akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi dan anaknya itu diangkat dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini bicara tentang peristiwa apa? Ini mengenai kenaikan Yesus Kristus. Jadi di ayat ini, ada kelahiran Yesus dan kenaikannya. Kekaisaran apa yang sedang berkuasa pada masa itu? Kekaisaran Roma. Jadi binatang keempat itu apa? Naga ini apa? Jelas ini melambangkan apa? Binatang keempat adalah Roma. Mari kita ke Matius 2 ayat 16-17.
Inilah cara setan mencoba membunuh Yesus. Perhatikan. Ketika Herodes tahu ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua. Apa? Anak laki-laki, apa yang kita baca di Wahyu 12? Perempuan itu melahirkan apa? Seorang anak laki-laki. Apa yang dikatakan ayat ini? Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya, yang berumur di bawah 2 tahun sesuai waktu dari keterangan orang-orang Majus. Jadi melalui siapakah setan berusaha membunuh anak yang dilahirkan itu? Melalui Herodes yang adalah penguasa dari mana? Dari Roma. Marilah kita ke Wahyu 13 ayat 1-2. Wahyu 13 ayat 1-2, ini referensi sejarah yang sangat penting. Aku berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Berkepala 7 dan 10 tanduk, di kepalanya ada 10 mahkota. Dan di kepalanya ada nama penghujatan. Ayat 2 kuncinya. Binatang itu seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu berikan dia kekuasaannya, tahtanya dan otoritasnya yang besar. Ada berapa binatang yang disebutkan di ayat ini? Ayat 2. Apakah ada macan tutul? Apakah ada beruang? Apakah ada singa? Apakah ada binatang naga? Apakah ini 4 binatang yang sama yang terdapat di Daniel pasal 7? Ya, sudah tidak banyak waktu, tapi mari saya memberitahukan ini. Jika Anda lihat urutan binatang-binatang di Daniel pasal 7. Singa, beruang, macan tutul, naga. Tapi di Wahyu pasal 13, susunannya, naga, macan tutul, beruang, singa. Anda tahu mengapa? Karena Daniel hidup di zaman singa. Dan dia sedang memandang ke depan sedangkan Yohanes hidup di zaman naga dan dia sedang memandang ke belakang. Ini referensi yang sangat penting. Jadi, perhatikan, ada singa, ada beruang, ada macan tutul, naga. Berapa tanduk naga itu? Kita sudah mempelajarinya. Dia punya 10 tanduk. Dan naga bertanduk 10 ini memberikan apanya? Kekuatannya, tahtanya dan kuasanya yang besar kepada binatang itu. Persis seperti binatang keempat berikan kuasanya kepada tanduk kecil. Jadi, binatang ini sama dengan tanduk kecil. Saya akan membuktikannya. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Anda akan lihat bahwa binatang di Wahyu 13 melakukan perbuatan yang sama seperti tanduk kecil di Daniel 7. Dikatakan, dan dia diberikan mulut yang penuh kata-kata sombong dan hujat. Bukankah ini yang dilakukan tanduk kecil? Tentu saja, dia diberi kuasa melakukannya 42 bulan lamanya. Bukankah ini jangka waktu yang sama? Tentu saja, jika setahun terdiri atas 360 hari. 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Sekarang Anda mengalihkan 30 hari kali 42 bulan, berapa hasilnya? 1260. Berbeda caranya menjelaskan jangka waktu yang sama. Jadi dikatakan, dia diberi mulut berkata sombong dan hujat. Dia diberi kuasa melakukannya 42 bulan. Dan ia diperkenan berperang melawan orang-orang kudus. Tanduk kecil lakukan itu, dan mengalahkan mereka, tanduk kecil lakukan itu, tentu saja, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Apakah binatang ini, Wahyu 13, sama dengan tanduk kecil? Kita lihat urutan persis sama. Nah, ada sesuatu saya mau Anda perhatikan, ini perkenalan pembahasan besok. Wahyu 13 ayat 6, kita tidak akan mengomentarinya malam ini, tapi saya mau Anda ketahui. Mengenai binatang ini, dikatakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat namanya. Dan apa berikutnya? Kemah kediamannya. Dan mereka yang diam di sorga. Besok kita akan mempelajari Daniel 8. Dan kita akan lihat tanduk kecil menginjak-injak bait suci. Wahyu 13 terdapat detailnya. Ini belum kita pelajari malam ini tapi besok malam jika Tuhan berkenan. Sekarang, mari ke Wahyu 14 ayat 6-7. Kita sudah menemukan singa, beruang, macan tutul, naga, 10 tanduk, binatang yang berkuasa 42 bulan. Apakah setelah ini, akan ada penghakiman? Tentu saja. Perhatikan Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku lihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di bumi. Kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Selagi pesan ini diserukan, apakah manusia masih bisa diselamatkan? Atau apakah Yesus sudah datang? Ini pertanyaan bodoh. Untuk apa menyampaikan pekabaran Injil seandainya Yesus sudah datang? Jadi, apakah pintu kemurahan masih terbuka saat itu? Ya, tentu, sebab Injil masih sedang apa? Dikabarkan. Perhatikanlah, sangat penting. Ayat 7. Serukan dengan nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena akan tiba saat penghakimannya. Tidak. Bahasa Yunani itu dinamakan aoris.
Itu adalah bentuk lampau yang tepat waktu. Dengan kata lain, ketika malaikat pertama menyerukan pekabaran ini, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena saat penghakimannya telah tiba. Penghakiman sedang terjadi selagi Injil sedang apa? Selagi Injil sedang dikabarkan. Kemudian dikatakan, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi pertanyaannya, apakah penghakiman dimulai sebelum Yesus datang? Tentu saja. Karena saat penghakiman Tuhan datang sementara Injil kekal sedang dikabarkan. Apakah Anda mengerti intinya? Lebih lanjut dengarkanlah yang akan saya katakan. Setelah pekabaran malaikat pertama yang mengatakan saat penghakimannya telah tiba, ada pesan kedua untuk memanggil umat Tuhan keluar dari Babylon. Itu tidak mungkin terjadi sesudah kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia. Lalu pesan ketiga dikatakan, awas terhadap binatang itu dan patungnya dan tandanya. Apakah pintu kemurahan masih terbuka ketika orang-orang diperingatkan mengenai tanda binatang itu? Tentu saja. Dan hanya setelah 3 pesan dari pekabaran ini dikumandangkan, barulah kita lihat Yesus yang di dalam Wahyu 14 ayat 14, duduk di atas awan kembali ke dunia. Jadi penghakiman dimulai setelah tahun 1798, setelah aksi tanduk kecil. Tapi itu dilaksanakan di surga sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nah, mari kita ulangi yang kita sudah pelajari secara singkat. Ada Babylon, Medo-Persia, Yunani, Kekaisaran Roma, Roma yang terbagi. Tanduk kecil yaitu kepausan. Lalu setelah tanduk kecil berkuasa 1260 tahun, kemudian ada apa? Dilaksanakanlah penghakiman di surga. Dan akhirnya saatnya tiba. Umat Allah akan mewarisi apa? Kerajaan, berdasarkan vonis yang telah diputuskan dalam penghakiman yang diadakan di surga. Nah, apakah kita bisa tahu tanggalnya yang tepat hari penghakiman itu dimulai? Jadi janganlah lewatkan episode berikutnya yang menarik. Besok malam akan diberikan tanggal yang tepat hari penghakiman itu dimulai.